pemerintah kota dalam hal ini penting untuk merancang master plan ya, master plan kota berbasis mitigasi bencana. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, fenomena banjir di Kota Makassar masih menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan tuntas. Di musim hujan, sejumlah titik di Kota Makassar menjadi langganan banjir dan tentunya menjadi permasalahan yang belum ada solusinya. Nah, kira-kira seperti apa sih solusi yang mestinya diterapkan untuk permasalahan yang berkepanjangan ini? Untuk mengupas permasalahan tersebut satu persatu, di episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber, ada Bapak Dr. Insinyur Rizwal Karama STMT, IPM ASEAN Engineering. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Pak Rizwal ini merupakan Kepala Laboratorium Hidrolika Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, ngomong-ngomong soal banjir di Kota Makassar nih Pak ya, seperti yang saya sampaikan kepada pemirsa Unhas TV dan tentunya mungkin seluruh masyarakat Kota Makassar juga sudah tahu bahwa memang bencana atau fenomena banjir ini sudah menjadi bencana yang sudah terprediksi lah setiap tahunnya bahwa kalau sudah masuk musim hujan, ya kita bakal kena banjir lagi nih gitu ya. Nah, mungkin untuk membahas pertama nih Pak, kita bahas dulu penyebabnya. Faktor apa sih sebenarnya, faktor utama apa yang menyebabkan banjir ini menjadi permasalahan yang sepertinya begitu rumit untuk diselesaikan gitu Pak? Iya, baik ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara banjir, maka tinjauannya itu adalah DAS. DAS, ya. oke. DAS itu daerah aliran sungai. Ya, jadi DAS itu adalah satu area yang dibatasi oleh wilayah-wilayah yang tinggi atau punggung-punggung bukit. Ya. Oke. Oleh karena itu, pada saat hujan jatuh, maka DAS ini menjadi tangkapan hujan. Oke. Nah, Kota Makassar ini berada di dalam DAS. Oleh karena itu ketika hujan jatuh direspon sama lahan, ini kemudian akan berubah menjadi runoff atau aliran permukaan. Aliran permukaan ini secara gravitasi akan masuk ke daerah yang paling rendah. Nah, daerah yang paling rendah itu adalah sungai. Nah, kita di Makassar ini dibelah sama dua sungai. Ada Sungai Tallo, ya. Ada Sungai Jeneberang. Masing-masing sungai ini punya DAS, ya, punya DAS, sehingga tangkapannya akan memberikan efek terhadap fenomena banjir tadi. Itu. Ya. Nah, ketika kapasitas tampung daripada sungai itu tidak mampu untuk mengalirkan air banjir, maka terjadi luapan. Luapan inilah yang namanya banjir. Nah, Kota Makassar ini berada pada daerah downstream kedua sungai ini. Jadi Makassar ini, wilayah Makassar berada di daerah hilir daripada kedua sungai ini ya. Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Oke, jadi memang itu kunci utamanya adalah kita berada di area DAS itu tadi ya Pak. Dan mungkin secara geografis posisinya adalah downstream di itu downstream, tadi. Ya, di daerah sudah pedataran. Ya. Gitu. Dan ya, silahkan Pak dilanjutkan. Di daerah yang sudah pedataran ya, sehingga ketika hujan jatuh ya, aliran itu kan masuknya di sungai dan sungai akan membuang air ke laut. Iya. Nah, di daerah downstream ini potensi untuk terjadi luapan atau banjir ini memang secara geografis ya, secara letak ya, ini memang memiliki potensi menyebabkan banjir. Nah, kondisi ini tentu terkait dengan sistem drainase kota. Jadi ketika air di sungai sudah meluap,
maka sistem drainase kota ini tidak bisa lagi untuk mengalirkan airnya ke sungai. Untuk sementara waktu dia tertahan. Tertahan. Nah, ketika tertahan dengan durasi sekian waktu, maka di drainase kota juga ini akan mengalami luapan-luapan di saluran drainase sehingga menimbulkan genangan. Jadi dampak banjir ini menimbulkan genangan pada area Kota Makassar. Oke, ini juga yang perlu diluruskan mungkin penggunaan istilah banjir dan genangan itu ya Pak di pemirsa Unhas TV. Jadi kalau genangan itu lebih ke mikro drainase. Jadi kan saya bagi ada 3 ya dalam sistem drainase secara utuh ya. Jadi ada yang namanya mikro drainase, ada yang namanya makro drainase, dan ada yang namanya sistem di das. Sistem di das, oke. Tiga komponen ini menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan di dalam kita menyelesaikan masalah banjir. Iya. Jadi kalau genangan itu lebih ke mikro drainase. Kalau di mikro drainase maka kita terhubung dengan sistem saluran. Saluran. Iya. Oke, saluran tersier, sekunder, kemudian primer, kemudian membuang airnya ke badan air alamiah atau sungai. Ketika hujan yang menyebabkan sungai itu meluap atau banjir, maka sistem mikro drainase ini tidak mampu untuk membuang airnya ke sungai. Sehingga untuk sementara waktu dia tertahan. Ditampung dulu. Tertahan ya. Tertahan ini yang menyebabkan genangan. Karena kapasitasnya sudah tidak bisa lagi Jadi dia sementara waktu tertahan. Nanti air di sungai surut, elevasinya turun, baru bisa dibuang di sistem ke sana. drainase ini bisa membuang ke sungai. Jadi ada saling keterkaitan. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal drainase juga ini tentunya berperan penting sekali ya Pak ketika memang ini adalah kondisi geografis yang tidak bisa kita nafikan ya memang karena sudah situasi alamiah seperti itu, makanya untuk menjadi solusi adalah menata sistem drainase sebaik mungkin. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri Pak, apakah kapasitas dari drainase di perkotaan kita ini sudah mumpuni atau bagaimana Pak? Iya, saya kira betul ya. Jadi yang paling bisa kita lakukan itu menata sistem drainase kota ya itu. Dalam menata sistem drainase kota tentu banyak aspek yang harus kita lihat. Jadi permasalahan yang ada sebenarnya bahwa di sistem drainase kota kita ini saluran itu masih ada saluran yang tidak saling koneksitas, tidak terhubung. Nah, ini satu masalah. Kemudian yang kedua, dalam peran kita atau pemangku kebijakan dalam melakukan pemeliharaan, maka penting sistem drainase kota itu terurut secara hierarki. Jadi mana saluran tersier, mana sekunder, mana primer. Nah, kalau itu sistemnya itu secara hierarki sudah baik, maka pengelolaan ini akan baik juga, iya kan? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, seiring dengan pertambahan perkembangan kota, pembangunan dan ya, urbanisasi menyebabkan pemukiman itu bertambah, ya. Sampai sekarang ini Makassar berubah menjadi kota metro. Itu tentunya kondisinya sudah lain dengan Makassar 20 tahun yang lalu. Betul. Iya kan? 20 tahun yang lalu, karena kondisi kondisi Makassar yang sekarang dengan 20 tahun yang lalu karakteristiknya lain. Jadi ketika hujan jatuh dengan pembangunan yang berkembang pesat, ini akan merubah atau akan meningkatkan runoff. Jadi terjadi peningkatan runoff walaupun hujannya sama, tapi akan terjadi peningkatan runoff oleh karena perubahan pola guna lahan yang seiring dengan perkembangan kota. Nah, inilah yang harus kita rekayasa. Kalau dulu koefisien runoff Kota Makassar katakanlah 0,45, ya 0,45 artinya itu 60%, ya 60% itu 60% lebih itu air masih bisa terinfiltrasi. Meresap gitu ya Pak. Iya, 40% yang berubah menjadi aliran runoff, masih kecil kan. Masih kecil. Nah sekarang
Seiring dengan perkembangan kota yang sekarang ini Makassar jadi kota metro, itu koefisien aliran berubah menjadi lebih besar ya. Kira-kira ini antara 0,6 sampai 0,7. Artinya apa? 30% air yang terinfiltrasi, 70% itu berubah menjadi aliran runoff itu tadi. Nah, yang 70% yang menjadi runoff itu kalau tidak dikelola dengan baik, ini berpotensi besar menyebabkan genangan, bahkan banjir. Gitu. Oke, jadi memang selain faktor itu tadi drainase dan juga pembangunan itu ya Pak ya menjadi. Jadi solusinya dibuatkan semacam rekayasa gitu. Harus direkayasa. Oke, untuk memperbanyak tadi itu kemungkinan airnya tuh meresap gitu ya. Tidak langsung menjadi aliran begitu saja, dan memang itu sesuai dengan data ya Pak ya, memang meningkat tadi itu yang runoff-nya itu daripada yang terinfiltrasi. Terjadi peningkatan runoff karena akibat dari perubahan pola guna lahan. Yang dulunya lapangan terbuka itu, area terbuka itu betul. Masih banyak. Nah, sekarang ini berkurang. Ya, sudah menjadi bangunan-bangunan semua Pak. Oleh karena itu ya, yang saya bilang tadi, runoff-nya menjadi besar. Terus ada yang saya tambahkan. Dulu dimensi saluran itu kan berdasarkan data dan kriteria 20 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, sekarang existing saluran itu masih saluran yang 20 tahun yang lalu. Jadi secara logis, secara desain dan kapasitas, ini kan sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodir runoff tadi. Jadi seiring dengan perkembangan kota, tentu ini akan kita lihat lagi aspek daripada dimensi saluran yang ada sekarang. Apakah dia masih bisa mengakomodir ya dengan berubahnya kota ini, ya, atau tidak? Jadi faktor dimensi saluran juga menjadi penyumbang utama terjadinya genangan. Ya. Jadi saya mau bilang dimensi saluran yang sekarang mungkin sudah tidak cocok lagi dengan kota kita saat ini. Dengan kota ini. Lalu bagaimana ya kita rekayasa? Kalau kita rekayasa, kita hitung-hitung dimensinya berubah ya, misalnya dikasih lebar salurannya. Nah, ada masalah lagi yang timbul ketika kita mau memperlebar saluran. Berarti ada lahan masyarakat lagi yang harus dikorbankan gara-gara ini kan. Jadi ini satu hal kompleks yang permasalahannya Pak. Ya. Itu berbicara dimensi. Kita belum lagi berbicara sedimentasi ya. Jadi umur saluran yang 20 tahun yang lalu dalam perjalanannya kan terjadi sedimentasi. Betul. Sedimentasi juga ini mengakibatkan ukuran atau dimensi saluran itu menjadi berkurang. Iya. Sedimentasi itu yang mengendap itu ya Pak. Ya, pasir yang mengendap. Belum lagi kita bicara sampah. Iya, di mikrodrainase. Jadi masalah di mikrodrainase di sistem saluran itu masalahnya secara hidrolis ukurannya sudah tidak relevan lah dengan kota kita sekarang, betul. Kemudian sampah. Iya kan? Kemudian sedimentasi. Kemudian secara teknis. Jadi kadang-kadang juga saluran ini tidak mampu mengakomodir ya suplai air dari saluran lain karena persoalan hidrolis. Jadi saluran dari tempat yang lain itu misalnya ketemunya secara tegak lurus, berarti air yang dibawa bisa tertahan kalau begitu kan. Iya. Beda kalau misalnya kita kasih miring ya, ketika dia membawa ke saluran kolektor, dia akan bisa masuk semua bersama-sama. Tapi kalau dia tegak lurus, dia bukan tidak di bisa pojok itu akan bukan tidak mengalir, tapi untuk sementara ini ada delay ya, delay air yang dalam durasi tertentu ya bisa memberikan efek saluran itu meluap. Ya ini jadi dari aspek teknis ya, aspek teknisnya itu aspek hidrolisnya ya kan, kemudian pola guna lahan tadi ya, karena kalau kita mau mendesain saluran kita harus masukkan faktor C tadi ya, C itu adalah koefisien runoff ya. Kalau kita mau mendesain saluran kita harus masukkan faktor air hujan yang jatuh. Jadi ada 3 yang utama ya dalam mendesain saluran itu. Intensitas curah hujan desainnya berapa, kapasitas
koefisien runoff-nya itu berapa, dan luas tangkapan hujannya atau catchment areanya itu berapa. Iya kan? Nah, sehingga kita bisa menghitungnya kira-kira desain yang visible ya, yang cocok untuk kondisi area sub-catchment ini adalah sekian tingginya, sekian lebarnya. Oke, jadi memang penjelasannya tadi bisa menjadi notes atau catatan-catatan mungkin bagi stakeholder ya atau pemerintah yang berwenang bahwa memang ini adalah permasalahan yang kompleks begitu ya Pak, melibatkan banyak hal, banyak elemen, dan tentunya ini menjadi perhatian juga karena berperan sangat penting sekali ya Pak untuk menangani banjir ini. Nah, selanjutnya selain drainase kan juga kemudian ada yang dibangun sebuah infrastruktur untuk penanggulangan atau penanganan banjir ini yang disebut dengan waduk gitu Pak, contohnya gitu ya Pak. Nah, ini kemudian juga yang menjadi banyak diperbincangkan di masyarakat ya, meskipun sebenarnya tujuan dibangunnya ini adalah menjadi solusi atau minimalisir dampak dari banjir gitu, justru masyarakat yang tinggal di sekitaran itu merasa was-was gitu Pak dengan keberadaan infrastruktur ini yang katanya justru hanya akan menjadi ancaman juga ketika kemudian dia meluap dan menimbulkan dampak yang lebih parah di masyarakat sekitarnya. Gimana tanggapannya itu Pak? Jadi saya sambung ya. Jadi yang tadi itu kita baru bicara dalam konteks mikrodrainase. Mikrodrainase. Ya. Jadi sistem saluran drainase di dalam kota yang permasalahannya dimensinya tidak pas lagi, sampah, sedimen, iya kan? Nah, sekarang kita pindah ke makrodrainasenya. Ya. Jadi secara makrodrainase ini sudah melibatkan sistem sungai. Iya kan? Nah, kalau kita kembali ke definisi banjir, bahwa banjir itu adalah sungai yang meluap, iya kan? Artinya meluap itu kapasitas tampungnya sudah tidak cocok lagi untuk melewatkan air banjir. Maka untuk melakukan pengendalian banjir di sistem sungai ini, maka pendekatan struktur ya yang seperti tadi yang disampaikan untuk melakukan pengendalian itu adalah dengan membangun waduk. Iya, jadi hujan jatuh di das ya, masuk di sungai, iya kan? Bisa kita atur ya, bagaimana supaya sungai ini bisa tetap mengalirkan debit banjirnya ya. Bagaimana mengaturnya? Kita buatkan penampungan sementara. Penampungan sementara itu bisa berupa waduk, ya, bisa berupa kolam regulasi, ya, retensi, detensi, waduk regulasi dan lain-lain ya. Atau juga bisa berupa tanggul sungai. Nah, itu semua bangunan-bangunan yang secara struktur itu adalah bangunan pengendali banjir. Nah, dalam mendesain bangunan pengendali banjir tentu berbeda. Kalau kita mau mendesain saluran, karena saluran drainase itu bukan bangunan pengendali banjir. Iya, karena dia di sistem mikronya. Beda. Kalau saya mau mendesain bangunan pengendali banjir, maka periode ulang hujan itu yang harus saya gunakan itu adalah periode ulang 25 tahun. Nah, periode ulang itu seperti apa Pak? Periode ulang itu adalah waktu yang mungkin tercapai atau dilewati ya. Waktu hipotetik. Jadi kan begini, hujan itu kan kejadiannya stokastik, lebat, sangat lebat, ekstrim, ya kan? Dalam sekian tahun data hujan itu ada ribuan data hujan. Nah, dari ribuan data hujan itu kan kita tidak tahu hujan yang mana ini yang menyebabkan banjir, ya. Oleh karena itu, banyaknya data hujan itu harus kita tetapkan satu dari banyak data hujan itu yang menjadi dasar perencanaan pengendalian banjir kita, ya. Maka dia masuk di analisis statistik, kita ramalkan. Kita ramalkan. Nah, hujan ini kita ramalkan ya. Dan seterusnya sehingga muncul istilah hujan dengan periode ulang 2 tahun, hujan dengan periode ulang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 100 tahun, 1000 tahun bisa kita hitung. Nah, kembali lagi. Untuk bangunan-bangunan pengendali banjir, biasanya kita gunakan hujan dengan periode ulang 20 sampai 25 tahun. Hujan dengan periode ulang 25 tahun ini akan analogi dengan debit banjir dengan periode ulang 25 tahun. Debit banjirnya yang kita teropong. Ini di sistem statistik itu tadi ya Pak, untuk menghitung. Sistem makro drainase. Nah,
Seperti contohnya Waduk Waduk Nipa kan. Nipa. Waduk Nipa ini dalam rangka mereduksi debit banjir Sungai Talo. Maka debit desainnya itu adalah debit 25 tahun Sungai Talo, ya kan? Oleh karena itu dirancang waduk regulasi Nipa-Nipa bagaimana mereduksi debit 25 tahun Sungai Talo. Debit 25 tahun Sungai Talo berdasarkan data hujan, ya, data hujan itu mencapai 481 meter kubik per detik. Per detik. Nah, ini kategori banjir. Nah, bagaimana kita mau kendalikan ini? Kita buatkan kolam regulasi yang namanya Nipa-Nipa. Ini didesain dengan kapasitas tampung 150 meter kubik per detik. Artinya 153 meter kubik per detik jika dibandingkan dengan debit banjir Sungai Talo yang 400 tadi itu, artinya waduk Nipa-Nipa ini bisa mereduksi 33% debit banjir Sungai Talo. Jadi disimpan sementara supaya air banjir di Sungai Talo itu bisa mengalir dengan normal. Ya, tapi untuk saya sebut saja ada efek sampingnya gitu ya Pak, yang justru ini ketika memang kapasitasnya itu ternyata tidak mumpuni gitu, yang akhirnya ada tidak 100% yang kemudian itu menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar infrastruktur tersebut Pak. Ya, jadi begini ya, jadi memang banyak aspek yang harus kita lihat ya sebelum melakukan desain atau dalam melakukan perencanaan. Kalau misalnya ya, ini logika-logikanya, sedesain dengan 90%, bisa enggak membayangkan berapa luasnya itu kolam? Betul. Kalau terhubung dengan berapa luas kolam untuk menampung 90, anggaplah 90%, betul Pak. Berapa luas lahan yang harus kita bebaskan? Nah, tentu salah satu aspek-aspek hitungan-hitungannya itu adalah lahan yang tersedia. Betul. Nah, lahan yang ada sekarang mungkin sudah milik masyarakat dan perlu dibebaskan. Ya. Kalau pembebasan berarti ujung-ujungnya biaya, ya kan gitu. Jadi harapannya 33% ini mereduksi harapannya debit yang terjadi di Sungai Talo itu bisa turun sehingga dia mengalir. Nah, sekarang ya kita bisa lihat realitanya kan, akibat kolam regulasi Nipa-Nipa, beberapa area-area di kota Makassar ya, di Kecamatan Tamalan Ria, ya sebagian sudah terbebas ya, diminimalisir ya. Walaupun kalau hujan dengan kondisi ekstrim, ingat tadi kan Q25, kondisi ekstrim itu bisa Q50 yang jatuh. Berarti apa yang kita desain dilewati. Betul. Tidak berdaya. Tidak sesuai dengan prediksi tadi itu ya Pak. Wajar. Debit hujannya. Itu sesuatu yang wajar. Karena kita mendesain pengendalian banjir itu dengan hujan 25 tahun yang analoginya Q25 tahun. Tapi kalau yang jatuh adalah ekstrim seperti kejadian beberapa tahun yang lalu, yang jatuh itu hujan ekstrim. Hujan ekstrim itu ya mungkin dia 150 mm per hari sampai 200-an ya. Ini bangunan pengendali banjir tidak berdaya. Wajar kalau banjir. Memang Iya. Jadi itu diluruskan sama Pak Aris soalnya. Jadi memang untuk kapasitasnya itu mungkin potensi untuk bisa mengurangi sampai 90 bahkan 100% itu ya membutuhkan pertimbangan yang banyak karena memang ya di samping lahan yang dibutuhkan harus seluas apa yang seluas ini saja ini sekarang baru 33% tadi ya Pak yang diminimalisir itu. Jadi saya tambahkan, jadi memang yang bisa direduksi cuma 33% oleh pertimbangan aspek yang saya sampaikan tadi. Kemudian secara alamiah bahwa Sungai Talo ini juga masih punya anak sungai yang namanya Sungai Magalarang ya. Anak sungainya ada dan Sungai Sabeng. Nah, dua anak sungainya anak sungainya Sabeng, Magalarang ya, kemudian masuk ke Talo. Yang 33% sudah direduksi ya. Ya mungkin di area coveran waduk Nipa-Nipa ini sudah tidak ada banjir lagi ya. Tapi kan ini ada dua anak sungai yang masih bisa memberikan fenomena yang lain misalnya ya. Ketika hujan, ya katakan yang jatuh misalnya hujan dengan periode ulang 25 tahun ya.
Ini kan anak sungai juga akan mensuplai debit. Iya kan ke sungai utama yaitu Sungai Talo itu tadi. Tapi ada fenomena hidrolis lagi yang terjadi ya ketika Sungai Sabeng ini mau membuang airnya di Sungai Orde 2-nya, Talo itu yang Magalarang tadi juga lagi banjir, maka kan airnya tertahan di sungai utama ini. Tidak, sungai utama menahan air dari suplai anak-anak sungainya. Jadi akan delay, pada saat delay ya dia menggenangi area ya katakanlah Manggala di sekitarnya. Yang mungkin orang bilang kenapa sudah ada waduk ini masih banjir ya. Ternyata itu yang juga harus di garis bawahi, dia punya 2 anak sungai. Iya. Jadi ini kita sudah bangun ya kan nipa-nipa. Nah, fenomena ini harus diselesaikan lagi. Ya solusinya ya bangun lagi kolam yang mengcover ini. Jadi dia bisa bekerja secara paralel. Iya betul. Jadi harapan jadi 33%, ini direduksi lagi sekian persen. Harapannya ya. Meskipun kapasitasnya mungkin tidak perlu sebesar yang waduk nipa-nipa itu ya Pak ya di 2 anak sungai ini. Jadi intinya perbanyak saja kolam ya. Tapi dengan catatan ada lahan untuk kita. Iya, itu yang harus diperlukan juga. Jadi menarik sekali ya pemirsa. Jadi kita sudah bahas secara utama ada 3 garis bawah ya mengenai memang kondisi geografis kita berada di hilir dari kedua sungai itu, ya, das itu ya Pak. Kemudian juga sistem drainase perkotaan kita sudah tidak relevan sebenarnya yang kita gunakan sekarang ini, dan juga kolam waduk nipa-nipa ini punya kapasitas begitu, punya batasan, dan tentunya ada kondisi-kondisi tertentu di mana debit air yang jatuh itu tidak sesuai dengan yang diprediksi gitu kapasitasnya, sehingga itu yang kemudian akhirnya menyebabkan waduk ini tidak berfungsi secara optimal seperti itu Pak. Masih meluap seperti itulah sederhananya. Nah, kita masih banyak topik yang akan kita bahas nih Pak mengenai reklamasi juga ya, karena kita tahu Makassar ini punya kawasan reklamasi yang begitu besar. Apakah ini juga menyumbangkan dampak terhadap banjir berkepanjangan ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas PK bersama Bapak Rizwal Karama. Jadi kita sudah bahas tadi tentang drainase, kemudian waduknya. Berbicara juga soal pembangunan nih Pak. Kan kalau kita lihat di Makassar ini ada sebuah kawasan yang menjadi kebanggaan kita juga sebenarnya ya. Ada kawasan reklamasi yang begitu luas ya di kawasan CPI sana. Nah, apakah ini memang Pak juga memberikan dampak terhadap banjir di Makassar itu sendiri Pak? Oh iya, reklamasi ya. Jadi saya kembali bahwa reklamasi itu ada 2 ya. Ada reklamasi yang sambung pantai, ada reklamasi yang terpisah dari pantai. Oke. Kalau reklamasi itu adalah reklamasi yang sambung pantai, berarti daratan ini bersambung ya. Ada luasan daratan baru yang menjadi tangkapan hujan bersama. Tapi kalau reklamasinya itu tidak sambung pantai, berarti dia menjadi tangkapan yang tersendiri. Oke. Iya. Pengaruh secara langsung saya kira tidak signifikan ya. Tapi kalau seperti contohnya yang di kita ini, yang di CPI. Ya, itu kan reklamasinya tidak sambung pantai ya. Jadi dia memberikan pengaruh yang tidak langsung. Jadi kalau tidak sambung pantai berarti
aspek yang harus kita lihat itu adalah aspek hidrodinamika daripada lahan reklamasi baru ini. Aspek hidrodinamika yang saya maksud itu terhubung dengan kondisi hidroosonografi. Jadi sudah bicara pantai. Pantai. Iya. Kondisi hidroosonografi itu 1, pasang surut. Nah, pasang surut. 2, arus. 3, batimetri. 4, sedimentasi. 5, gelombang. Nah, terkait dengan reklamasi ini, ya kan, pada saat terjadi pasang, ya kan, pada saat terjadi pasang air laut, ya, pasang air laut, maka saluran pembuang di drainase Kota Makassar itu, ya, yang akan membuang ke laut, ini akan terhalang oleh air pasang. Ya. Okay. Air pasang menghalangi, itu akan mengakibatkan kecepatan aliran di saluran drainase kota ini melambat. Kalau kecepatan aliran, ya, di saluran drainase kota ini melambat, ya kan, nah potensi sedimentasi di saluran ini menjadi besar. Ya kan, sedimen bisa jatuh karena tidak kencang arusnya, gitu lah ya. Sedimen akan tidak terbawa bersama arus, ya, membuang ke laut karena ada air pasang. Kemudian yang lain, ya, akibat reklamasi ini tentu akan merubah pola arus. Nah, pola arus ini juga akan saling berinteraksi dengan saluran pembuang kota. Iya kan, kalau pola arusnya menjadi lambat, iya kan, akibat efek daripada reklamasi, maka potensi sedimentasi lagi di mulut saluran di mulut itu. salurannya. Nah, kita tahu kalau sedimentasi, ya, kapasitas berkurang lagi dan kapasitas. Iya. Jadi gitu. secara signifikan memang tidak, tapi ada dampaknya. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk sebagai solusi, kan kita sudah bahas tadi tentang penyebab-penyebabnya. Apa kira-kira faktor apa saja sih sebenarnya yang terintegrasi menyebabkan banjir berkepanjangan ini di Kota Makassar? Selanjutnya menjadi solusi gitu yang ditawarkan untuk menjadi perhatian juga bagi masyarakat, bagi pemerintah, bahwa memang ini adalah perhatian bersama untuk kita semua. Solusi dari Bapak Rizwal sendiri apa yang ditawarkan, Pak? Iya, jadi berangkat dari masalah, ya, drainase, ya, genangan dan banjir, ya, utamanya di kota kita, ya. Jadi tadi saya membagi 3, ya, ada mikro drainase, ada makro dan ada sistem DIDAS. Ya. Di tingkat mikro drainase tentu harus kita menata ulang, kita punya sistem drainase kota, ya, hierarkinya harus jelas, koneksitasnya harus tersambung, terkoneksi dengan baik, ya kan. Kemudian masalah sampah, masalah sedimentasi, itu semua harus dibenahi. Kemudian tidak cukup dengan itu, ya, kita butuh sarana-sarana drainase yang lain, misalnya stasiun pompa. Ketika ini kita sudah tidak bisa lagi, maka kita pakai sistem pompa untuk membantu membuang air ke laut. Kemudian ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban saluran drainase. Jadi kita kelola itu runoff. Ya, bagaimana kita kelola runoff sebelum dia masuk di saluran drainase dan menjadi beban drainase, maka kita tampung di sumur resapan. Maka kita tampung di kolam-kolam yang kita buat. Itu harus dibuat. Iya. Nah, ini kan pendekatannya sudah pendekatan eco drainase namanya. Iya kan, jadi bagaimana kita tahan airnya, kita resapkan airnya, kita masukkan di kolam yang kolamnya itu bersifat konservasi, jadi kita tampung dan dia meresap. Jadi akan mengisi kantong-kantong air tanah. Selain fungsinya mereduksi runoff tadi kan, kita masukkan ke sumur-sumur resapan, harapannya supaya infiltrasinya terjadi dengan baik dan juga mengisi kantong-kantong air tanah. Dan runoff-nya tidak langsung mengalir ke drainase itu. Ketika dia masuk di sistem ini, kan runoff-nya menjadi berkurang. Artinya beban saluran drainase berkurang. Betul. Oleh karena itu, sebenarnya drainase ada 2. Ada yang namanya drainase horizontal, ada yang namanya drainase vertikal. Ada drainase vertikal nih, Pak. Vertikal itu kita tampung air hujan, kemudian kita resapkan. Itu vertikal. Drainase konvensional yaitu mengalirkan air secepat-cepatnya. Horizontal. Nah, ini harus dikombinasi.
antara drainase vertikal dengan drainase horizontal. Nah itu ya, itu rekayasa yang bisa kita lakukan, ya kan? Sebelumnya Pak, apakah solusi yang pembuatan rekayasa drainase ini, apakah dia membutuhkan lahan yang luas atau Saya seperti kira apa? tidak. Saya kira tidak. Karakteristik yang dibutuhkan Pak? Misalnya sumur resapan ya. Kita di tingkat pemukiman, misalnya setiap rumah itu tidak langsung membuang air hujannya dari atap langsung ke saluran drainase, tapi dia masukkan dibuatkan, di sumur. Ya, sumur-sumur resapan. Nanti sumur resapannya jenuh, baru dia membuang ke saluran drainase. Betul. Artinya apa? Kita mengurangi beban drainase dalam kondisi tertentu. Dan ini tidak butuh lahan yang sangat luas ya Pak, sederhana saja. Sederhana saja. Jadi kalau misalnya di tingkat pemukiman ya katakan misalnya satu kawasan pemukiman BTP misalnya. BTP. Semua masyarakat itu punya sistem sumur-sumur resapan. Ya. Dari air dari atap itu tidak langsung membuang ke saluran drainase, apalagi jalanan, tapi masuk dulu di sumur-sumur resapan. Itu berapa besar potensi runoff yang bisa kita tampung, iya kan? Nah itu berbicara di mikro drainase. Tadi di makro drainase kita tampung di kolam kan? Kita tampung di kolam regulasi. Kita tampung di kolam retensi. Retensi itu maksudnya kolam penampungan, ya, selain dia menampung tapi dia meresapkan air, ya, sehingga potensinya untuk mengisi air tanah itu menjadi besar, ya. Begitu. Ada namanya juga pola detensi, kita tahan detensi, menahan sementara, kemudian ketika periode hujan itu mulai surut, pasang di laut juga turun, maka kita buka pintunya. Sehingga dia bisa. Dibuka. Jadi kita rekayasa. Jadi kan begini, hujan yang menyebabkan runoff itu tidak bisa kita tahan. Ya. Betul. Kalau dia mau jatuh saja, ya kan? Tapi bisa kita rekayasa. Apa yang kita rekayasa? Waktu konsentrasinya. Bagaimana kita tahan waktu konsentrasinya sehingga dia tidak serta-merta dengan cepat langsung menuju ke saluran, langsung menuju ke sungai. Iya, ini yang harus kita rekayasa dan kita tata. Nah, gitu. Sehingga semuanya bisa di-manage, ya. Kita manajemen runoff, ya. Kita bisa melakukan manajemen. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita meminimalisir beban saluran drainase, ya. Kita reduksi runoff-nya sehingga potensi banjirnya minimal, ya, bahkan tidak ada. Ya, kan untuk gitu. Di sistem DAS sendiri bagaimana Pak? Ya, di sistem DAS ya, kalau kita ini kan yang melibatkan sistem hidrologi yang luas, ya, sistem DAS. Maka salah satu cara pengendalian banjir di sistem DAS kita bangun waduk. Contohnya waduk bilik-bilik. Ya, tentu membangun waduk dengan kolam regulasi itu tentu lain, ya. Jadi kalau waduk ini kan menyebabkan genangan yang sangat luas, ya, sehingga desainnya itu dengan hujan rencana 1000 tahun. Kalau yang tadi cuma 25 kali. Iya, jadi waduk itu dengan hujan 1000 tahun itu ekuivalen dengan debit 1000 tahun. Berapa besar itu debit 1000 tahun itu, ya? Nah, debit 1000 tahun ini, ya, di kita ini seekivalen dengan kekuatan bendungan untuk menahan debit 1000 tahun. Jadi kalau saya mau mendesain bendungan, kekuatannya bendungan itu harus sama dengan debit yang kita tahan 1000 tahun. Gitu. Jadi ya saya kira itu semua sudah dihitung, ya. Sehingga keluar dimensinya itu bendungan bilik-bilik sekian. Karena yang kita mau lawan ini adalah jutaan meter kubik air yang tertampung, kan. Nah itu. Jadi ekuivalen dengan kekuatannya, ya. Gitu. Jadi itu tadi mulai dari mikro drainase, makro drainase sampai sistem DAS itu punya solusi masing-masing, ya, yang perlu diterapkan. Untuk teknologi atau metode terbaru mungkin Pak yang bisa kita coba terapkan, ada tidak di Makassar gitu? Saya sambung, ya. Jadi solusi-solusi yang telah disampaikan di mikro, di makro dan sistem ini harus secara holistik.
dia harus terintegrasi semuanya menjadi satu sistem tata air. Dia tidak bisa diselesaikan parsial-parsial. Tapi karena dia nanti akan tersambung di dalam satu sistem. Awalnya mikrodrainase, tapi kan dia berada di dalam das. Kemudian masuk di sistem makrodrainase, ada sungai yang lewat di Makassar. Kemudian secara lebih luas ternyata ini mengcover area yang lebih luas dalam sistem das. Jadi, area apa saja itu Pak yang tercover itu? Ya, sistem das ya, watershed yang sangat luas, kilometer persegi. Gitu. Di dalam das itu ada mikrodrainase, ada makrodrainase kan, ada Kota Makassar, Maros dan nah ini harus tertata sistem tata airnya. Sehingga sebenarnya kalau kita memandangnya di sistem das, kita akan lihat bahwa wilayah keairan itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Nah, itu. Jadi tidak bisa, bukan kewenangan Kota Makassar, bukan kewenangan Goa, bukan kewenangan Maros, tapi menyelesaikan permasalahan banjir ini menjadi masalah semua kita yang di dalam das, apa itu Maros, pemerintah Kabupaten Maros, Kota Makassar, Sungguh Minasa. Makanya kalau sudah berbicara wilayah keairan itu menjadi kewenangan kementerian atau pusat. Iya, itu bukan lagi kewenangan kota, kabupaten, tapi dia menjadi kewenangan pusat. Ya. Karena memang ya di dalam das ini itu tadi ada 3 kabupaten itu ya Pak, ada 2 kabupaten 1 kota yang tergabung dalam situ. Jadi harus, tapi kan mengatasi banjir tidak boleh cuma Makassar yang menyelesaikan. Maros juga ikut membenahi kan, Goa juga demikian. Nah, gitu. Untuk di Indonesia sendiri Pak, apakah ada mungkin contoh gitu yang bisa kita jadikan sebagai patron dalam menyelesaikan permasalahan banjir gitu Pak? Iya. Ya sebenarnya kita sudah sering ya, ibu kota Jakarta ini siapa? Ini ibu kota negara kan? Iya. Saya kira penanganan sistem penanganan banjirnya itu ya mungkin sudah lengkap, tapi toh juga masih ada banjir juga. Banjir juga, berarti masih ada yang kurang kan gitu. Misalnya Semarang ya, Semarang juga itu kan satu kota yang hampir selalu banjir akibat rob ya, akibat pasang. Sehingga kalau penanggulangan dari segi pendekatan struktur ya, mungkin Semarang juga bisa menjadi contoh ya. Jadi di sana itu ada sistem polder. Sistem polder ini pada saat air laut pasang, dia tidak masuk ke sistem sungai, tapi dia masuknya di polder. Polder itu seperti apa Pak? Gambarannya ya, mungkin gambar waduk yang besar, tapi tempatnya di pesisir. Itu polder. Iya, jadi salah satu pendekatan struktural pengendalian banjir ya juga polder. Polder. Ya. Di Belanda itu ada waduk, tapi dibangunnya di pesisir. Iya. Seperti di Belanda itu polder. Iya kan? Jadi air pasang masuk di situ, harapannya hujan di hulu dia tetap bisa mengalir. Karena kan? tidak Karena tertahan oleh air pasang. Nah, di sistem polder juga harus diatur kan, kapan harus membuka pintunya, kapan harus menutup pintunya. Ya, teratur. Kemudian teknologi ya. Ya harusnya ada juga penting untuk melakukan pendekatan teknologi ya. Misalnya begini, kita kan tidak tahu ya apa hujan ini, hujan yang turun ini berapa milimeter per hari. Ya, kalau dia tidak terukur ya. Tapi dengan sistem peringatan dini misalnya, kita sudah berbicara teknologi, dia bisa mendeteksi curah hujan yang jatuh hari ini per hari. Iya, itu kategori lebat, iya kan? Kategori ekstrim. Iya, jadi kan sudah ada peringatan dini. Jadi mungkin pemerintah atau masyarakat sudah bersiap-siap. Oh, ini ada yang jatuh ini lebat sampai ekstrim, berarti potensi untuk ada banjir itu besar ya. Nah, di sistem peringatan dini ya paling tidak ada informasi untuk melakukan mitigasi ya, nah gitu.
ngomong-ngomong soal mitigasi ini kan juga tentunya tidak lepas juga sih dari kehidupan masyarakat, bagaimana pola hidup masyarakat, bagaimana juga masyarakat kemudian memitigasi itu tadi ya, berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk dampak dari banjir ini. Bagaimana sarannya atau edukasi kepada masyarakat Pak mengenai pentingnya mitigasi bencana banjir ini? Iya, oke. Sebelum ke masyarakat, mungkin saya kira pemerintah ya, pemerintah kota dalam hal ini penting untuk merancang master plan ya, master plan kota berbasis mitigasi bencana. Ya, saya tidak tahu ini apa aspek ini sudah dimasukkan, tapi saya mengatakan bahwa dalam merancang master plan kota, iya kan, penting untuk mempertimbangkan aspek itu tadi ya, aspek mitigasi ya, katakanlah misalnya ada hujan dengan potensi dengan besarnya intensitasnya sekian, maka potensinya itu akan memberikan banjir sampai bencana. Maka kalau ini sudah dirancang, tentu di tingkat pemerintah ini sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan. Kemudian di tingkat masyarakat ya, ini lagi masyarakat ini kan beragam ya, ada yang mengerti sampai yang tidak tahu. Iya, betul. Iya kan? Maka saya kira ada peran pemerintah di situ dalam melakukan peningkatan pemahaman ya sama masyarakat tentang bagaimana mitigasi ya, kalau sudah ada peringatan dini bagaimana mitigasinya ya, supaya kita terhindar dari katakanlah bencana ya. Artinya kan memang tidak semua banjir itu kategorinya bencana. Ya, tapi kalau dia sudah sifatnya banyak korban jiwa dan sebagainya, maka dia sudah masuk dalam kategori bencana. Nah, ini peran pemerintah ini harus sudah di sini ya. Bagaimana dalam melindungi masyarakat. Oleh karena itu sosialisasi ya, pembelajaran mitigasi bencana hubungannya dengan banjir tadi saya kira sangat diharapkan peran serta pemerintah. Dari pemerintah. Iya. Berkaitan dengan yang saya bilang tadi, bahwa pemerintah ini harusnya menyusun master plan pembangunan kota ini berdasarkan mitigasi bencana. Itu ya, Pak. Ya, jadi semuanya sudah terencana kan. Kalau ada ini sudah siap semua kan, sudah siap. Sudah tahu apa yang akan dilakukan. Oke, jadi sebagai closing statement mungkin kepada pemirsa Nas TV, Pak, bagaimana sih kita semua ini memberikan kontribusi kita bahwa memang ini adalah perhatian bersama dan perlu adanya kolaborasi ya dari segala elemen yang ada di masyarakat. Mungkin boleh diberikan closing statementnya, Pak. Iya. Jadi pengendalian banjir ya, itu saya kira adalah tantangan ya, tantangan kita semua ya. Tentu dalam melakukan pengendalian banjir tentu banyak aspek yang harus kita lihat ya, aspek struktur atau aspek non struktur ya. Kemudian berbicara banjir ini tidak bisa parsial, tapi dia harus terintegrasi antara kondisi mikrodrainase, kondisi makrodrainase, dan kondisi sistem das yang lebih luas. Kemudian terakhir bahwa khususnya pemerintah Makassar ya, tentu dalam melakukan perencanaan kota atau membuat master plan ini sudah harus memberikan atau mempertimbangkan aspek mitigasi bencana ya, sehingga ini semua bisa kita optimalkan ya, kita bisa optimalkan, dan demikian banjir juga bisa kita minimalkan. Itu ya, saya kira demikian. Oke, jadi pemirsa itu tadi ya, bahwa memang masalah banjir ini tidak bisa kita sepelekan ya, karena ketika memang itu sudah terjadi di satu wilayah itu akan menghentikan aktivitas masyarakat yang akhirnya akan berimbas pada berbagai sektor gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Rizwal Karamat tadi, bahwa memang untuk memberikan solusi atau melakukan pembenahan itu perlu adanya solusi yang terintegrasi, tidak boleh dilakukan secara parsial karena ini adalah terkoneksi satu sama lain, dan ini tentunya memerlukan peran penting dari pemerintah ya, baik dari segi penyusunan itu tadi master
planningnya itu tadi, dan juga tentunya dari kesadaran masyarakat untuk adanya mitigasi, edukasi terhadap mitigasi bencana banjir ini, dan ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk kita selesaikan ya, seperti itu ya. Mungkin pemirsa, terima kasih banyak kepada Pak Rizwal Karamaya atas betul-betul penjelasannya sangat komprehensif, banyak sekali pemirsa pengetahuan-pengetahuan yang mungkin dasar yang selama ini juga banyak juga masyarakat yang belum tahu, belum melek tentang pemahaman tersebut yang dijelaskan betul-betul secara komprehensif oleh Pak Rizwal Karama. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Pick Up. Terus saksikan Unhas TV untuk mengikuti program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh